فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah, azan wa jazakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pada lembaran-lembaran terakhir dari tulisan di depan kita ini, Hajrul Mubtadi'. Sebuah karya tulis milik Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Yang mana pada pertemuan malam sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan yang ke-8, yang penulis sendiri mengakui bahwa pembahasan tersebut adalah pembahasan yang penting di antara pembahasan yang penting dalam 10 bab pembahasan dalam buku ini. Bab yang membahas tentang ketentuan-ketentuan secara syar'i dalam pemboikotan. Sebagai bentuk pemberitahuan, karena dicetakan yang ada depan kita ini dari makalah ini hanya tersisa 2 halaman dari 2 bab, 1 bab 1 halaman. InsyaAllah pada kali berikutnya, sebagai pengganti atau kelanjutan dari buku ini, kita akan mencari buku-buku yang terbilang kecil, tipis, ringkas, yang mengkaji tentang adab dan akhlak. Sebelum nantinya kita lanjutkan kembali pembahasan tentang tauhid pada kali berikutnya. Ini pandangan kami bahwasanya kita butuh dengan kajian adab dan akhlak. Kemudian sebagian ikhwah juga meminta akan hal tersebut, bahwasanya kita sangat butuh bagaimana beradab dan berakhlak dengan Allah, bagaimana seorang mukmin beradab dengan sesama, beradab kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, beradab kepada guru, beradab kepada teman sejawat, bahkan beradab kepada diri sendiri. InsyaAllah itu yang kita impikan dan cita-citakan. Setelah kajian ini kita akan mencari kitab-kitab kecil dari buku salaf yang kaji tentang adab dan akhlak. Kita baca kata sang penulis Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Al-Mabhathut Tasi', pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-9 di antara 10 pembahasan dalam judul buku ini. Artinya pembahasan ini adalah pembahasan kedua terakhir sebelum datang pembahasan terakhir yang ke-10. Judul pembahasannya uqubatu man wala al-mubtadi'ah. Hukuman bagi siapa yang mencintai ahlul bid'ah. Nah, ini judul babnya. Aku boleh terangkan nanti dari isi kandungan bab ini. Bahwa
bahwa pembahasan ini adalah pembahasan susulan sebagai pelengkap dan penyempurna dari pembahasan-pembahasan di depannya. Kali ini pada pihak yang kedua, pihak pertama, dan mereka lah yang diinginkan, merupakan target dari pembahasan buku ini, menghajar ahlul bid'ah. Kemudian pembahasan kali ini pembahasan yang ke-9 tepatnya, penulis akan ajarkan kepada kita, sebagian orang mungkin mengaku ahlus sunnah, tapi ternyata masih memiliki kedekatan dengan ahlul bid'ah. Ada beberapa alasan diantaranya. Nah, akan kita dapati nanti dari keterangan penulis. Bisa jadi karena mereka memang adalah penyusup. Ini bahaya. Berpakaian ahlus sunnah ternyata dia tanamkan dalam benaknya, dalam hatinya, dalam jiwanya pemikiran ahlul bid'ah. Masuk bergabung di barisan ahlus sunnah. Atau ada jenis yang kedua juga adalah orang ini hanya mengaku ahlus sunnah, cinta kepada ahlus sunnah, namun mau menggabungkan antara kecintaan kepada ahlus sunnah, cinta juga kepada ahlul bid'ah. Bisa jadi orang ini jahil, butuh diajarkan, tidak tahu tentang manhaj sejatinya salafi seperti apa. Orang seperti ini masih ringan, butuh diajarkan. Intinya dari buku ini, atau maksud kami dari judul bab ini, penulis ingin ajarkan kepada kita tentang menyikapi pihak yang kedua. Pihak yang pertama ahlul bid'ah, selesai kita pembahasannya pada malam terakhir. Kemudian pihak yang kedua yang juga patut untuk diberikan sikap tegas, keras dan lugas adalah orang-orang yang mengaku ahlus sunnah tapi masih memiliki kedekatan dengan ahlul bid'ah. Bagaimana kita menempatkan mereka? Judul bab, keterangan singkat, mengajarkan kepada kita akan hal tersebut, dan penjelasan lebih lengkap kita baca keterangan penulis dalam bawah bab ini. Karena bukan cuma ahlul bid'ah disikapi, bahkan orang yang masih duduk dekat dengan ahlul bid'ah, yang mungkin mengaku ahlus sunnah, butuh juga untuk disikapi. Menunjukkan kepada kita bahwasanya seperti inilah manhaj salaf. Yang namanya syirik, yang namanya kufur, bid'ah, maksiat, tidak ada toleransi. Kalau sekedar adab dan akhlak yang buruk, selama dia dari kalangan ahlus sunnah masih diharapkan kebaikannya, nah, hal semacam ini masih diberikan kelonggaran dan keringanan. Tapi kalau ahlul bid'ah disikapi, ahlus sunnah yang masih mau duduk dekat dengan ahlul bid'ah pun disikapi. Bagaimana cara menyikapi mereka? Judul bab ini sebagai keterangannya. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, "Kama anna al-mutakallima bil batil syaitanun natiq, fasakitu 'anil haqqi syaitanun akhras." Ini lengkapan. Satu peribahasa. Kata beliau, sebagaimana orang yang berbicara akan kebatilan adalah syaitan yang berbicara akan kebatilan syaitan. Meskipun dari kalangan Bani Adam, bukan dilihat jenisnya tapi sifatnya, sifat orang tersebut syaitan. Dan ini boleh mengitlaqkan seseorang syaitan berupa sifat, hukumnya boleh. Dan dalil akan hal tersebut banyak dari Al-Quran dan hadis. Seperti kata Nabi SAW ketika mengajarkan kepada seseorang, nah, idza marra ahadun baina yaday musalli falyadfa'hu fa in ada falyadfa'hu fa in ada faqtulhu fa inma huwa syaitan. Atau sama dengan hadis tersebut. Kata Nabi SAW, apabila seseorang ingin melintas di hadapan orang yang sholat, kata Nabi SAW, cegat. Apabila masih ingin melintas kedua kalinya, cegatlah. Apabila masih ingin melintas yang ketiga kalinya, kata beliau, doronglah. Karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Syaitan bukan
Bukan zatnya wa ila adalah Bani Adam yang melintas di hadapan orang yang sholat. Tapi disifati oleh Nabi SAW bahwasanya sifatnya adalah syaitan. Dia dikuasai oleh syaitan, dikontrol oleh syaitan. Seperti apa yang penulis bawakan merupakan perkataan yang akan datang. Siapa yang mengucapkan perkataan ini? Kita ulangi. Kama annal mutakallim bil batili syaitanun natiq fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Sebagaimana orang yang berbicara akan kebatilan adalah syaitan yang berbicara, demikian juga orang yang diam akan al-haq adalah syaitan bisu. Yang diam akan al-haq adalah syaitan bisu. Dua pihak yang dimaksud dalam ungkapan peribahasa ini. Yang pertama adalah berbicara tentang kebatilan. Yang kedua adalah diam akan kebenaran. Dua-duanya syaitan. Dua-duanya syaitan. Kalau kita mau tengok lebih buruk mana, ternyata lebih buruk yang kedua. Yang pertama syaitan berbicara. Dia berbicara karena mampu untuk berbicara. Yang dia makan al-haq, padahal dia mampu untuk berbicara, diungkapkan dengan syaitan bisu. Ini lebih buruk. Sebenarnya dia mampu untuk berbicara, tapi dia diam. Sudah disifati dengan keburukan, dia adalah syaitan. Tambahkan lagi diejek dan diolok-olok bahwasanya dia bisu, padahal mampu untuk berbicara. Kedua-duanya keliru, kedua-duanya salah, kedua-duanya fatal dalam sisi agama. Dan berdasarkan perkataan yang diucapkan ini boleh akan terangkan judul bab di bawah. Kama qala Abu Ali Ad-Daqqaq mutawaffa sanah as-sadis ba'da 400 min al-hijri rahimahullahu ta'ala. Ini adalah ucapannya Abu Ali Ad-Daqqaq yang meninggal pada tahun ke-406 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Kita ulangi ucapan yang indah. Yang kalau mencari landasan hukum, memiliki landasan hukum dari kitab dan sunnah. Al-mutakallima. Annal mutakallima bil batil syaitanun natiq, fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang berbicara tentang kebatilan adalah syaitan yang berbicara. Yang diam akan kebenaran adalah syaitan bisu. Kedua-duanya salah. Dan dari sisi mana beliau akan terangkan bahwa pertama, ahlul bid'ah. Pada pihak pertama yang berbicara dengan kebatilan, ungkapan tentang si pelaku kebid'ahan yang mendakwakan kebid'ahan dengan lisan dia, perbuatan dia. Kemudian ada ahlu sunnah tapi diam akan kebatilan ahlul bid'ah. Dia tahu ini batil, dia mampu untuk berbicara tapi dia diam. Peribahasanya mengungkapkan bahwasanya dia adalah syaitan yang bisu. Sama-sama syaitan. Jadi ahlu sunnah kalau diam akan kebenaran, tidak menerangkan tentang kebatilan, juga syaitan. Kalau begitu bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali harus melantangkan suara mengatakan bahwasanya yang ini hak adalah hak, batil adalah batil. Kalau hanya diam, salah satu dari kemungkinan dua ini. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa qad shaddada al-a'immatun nakira 'ala man naqada asl al-i'tiqad fataraka hajr al-mubtadi'ah. Para imam telah mengambil pengingkaran yang keras bagi siapa yang membatalkan asas akidah. Dan yang bermaksud asal kita adalah pada pembahasan kita yang hasil umum tadi. Akhirnya meninggalkan untuk menghajar ahlul bid'ah. Maksud dari perkataan ini bahwasanya ahlul bid'ah disikapi ini adalah bagian daripada akidah. Ketika tidak menyikapi ahlul bid'ah berarti menyelisihi akidah. Ahlul bid'ah butuh untuk disikapi. Sebagaimana ahlu sunnah yang tidak menyikapi ahlul bid'ah juga butuh untuk disikapi.
Dan dalam hal ini jelas. Dan dalam hal ini tidak ada kesamaran. Setiap pelaku sunnah harus menanamkan dalam benaknya dia untuk benci kepada ahlul bid'ah, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Bukan cuma dia menancapkan permusuhan di hatinya saja, tapi ternyata anggota tubuhnya masih bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bahkan kata penulis di sini, para imam keras pengingkaran mereka seperti orang-orang macam. Nah, kepada orang-orang seperti ini, menyikapi ahlul bid'ah, menyikapi ahlus sunnah yang tidak mau menyikapi ahlul bid'ah. Sama pembahasannya, salah satu di antara 10 nawaqidul Islam, pembatal Islam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. 6. Ketika beliau menerangkan tentang orang kafir harus diyakini kekafiran, apalagi kekafiran yang jelas seperti Yahudi, Nasrani dan musyrik. Kemudian beliau tambahkan di belakang, yang tidak mengkafirkan orang kafir juga kafir. Nah, yang tidak mengkafirkan orang kafir juga kafir. Pada pembahasan kita kali ini, yang tidak membid'ahkan pelaku kebid'ahan sama. Yang harus kita dapat di sini berarti menyelisihi asas akidah. Pokoknya tidak ada kata mundur, ahli bid'ah harus diboikot. Ketika tidak memboikot, berarti dia menyelisih usul, bisa jadi dia bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah namun bisa jadi ahlu bid'ah berkostum ahlu sunnah. Dan ini bahaya. Orang seperti ini lebih bahaya, kata Imam Ibnu Aun. Alladhi yujalisu ahlal bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Kata Ibnu Aun rahmatullahi alaihi mengatakan bahwasanya orang yang duduk dengan ahlul bid'ah lebih bahaya kepada kita ditimbang ahlul bid'ah. Nah, orang yang duduk bersama kita dari kalangan ahlus sunnah tapi masih mau duduk dengan ahlul bid'ah, orang seperti ini lebih berbahaya daripada ahlul bid'ahnya. Ahlul bid'ah ada jarak antara kita dengan mereka, tapi orang semacam ini terkadang dia datang ke majelis ahlus sunnah, terkadang lagi datang ke ahlul bid'ah, bisa jadi dia menukilkan rahasia-rahasia yang ada pada ahlus sunnah dinukilkan kepada ahlul bid'ah. Orang seperti ini lebih berbahaya menurut para pendahulu kita. Makanya juga butuh untuk disikapi, bahkan kalau bisa lebih keras disikapi daripada ahlul bid'ahnya. Ada yang kita dapati dari bab ini. Kata beliau berikutnya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa fi ma'radi raddi Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ala ittihadiyah. Pada momentum Syekhul Islam membantah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya, membantah aliran ittihadiyah. Terkadang dijulukan ittihadiyah, terkadang dijulukan wahdatul wujud. Ittihadiyah artinya adalah meyakini bahwasanya seluruh alam semesta adalah perwujudan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Jadi Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah. Artinya Allah bisa bersatu masuk dalam tubuh makhluk. Ittihad. Wahdatul wujud, seluruh alam semesta adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang seperti ini, firqah dan aliran semacam ini, mereka mendengar gonggongan anjing kemudian mengucapkan subhanallah, Allah yang menggonggong. Mendengar bunyi keledai himar, subhanak ya Rabb. Nah, jadi mereka menganggap seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini kafir. Kita akan baca penukilan dari Syekh Bakar Abu Zaid, dari Syekhul Islam yang membantah kelompok ittihadiyah. Qala, kata beliau, kata Syekhul Islam, wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim
au dabba anhum au asna alaihim au addama kutubahum au urifa bi musa'adatihim au muawanatihim au karihal kalama fihim. Kita artikan sampai di sini dulu. Wajib untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang menisbatkan diri kepada aliran ini, kepada mereka, kepada Ittihadiyah. Hukuman. Apalagi ada pemerintahan yang sah di atas kedaulatan, satu kedaulatan. Nah, kepemimpinan Ahlus Sunnah hendaknya memberikan ganjaran kepada Ahlul Bid'ah, khususnya Ittihadiyah. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka atau membela mereka, tidak bergabung dengan mereka. Kalau kelompok yang pertama adalah gabung, menisbahkan diri, aku termasuk dari kelompok Ittihadiyah. Kalau kelompok yang kedua adalah dia tidak masuk dalamnya tapi membela dari luar, memberikan dukungan moral dari luar. Au asna alaihim, demikian juga pihak yang ketiga, memuji mereka meskipun tidak bergabung dengan mereka. Kemudian diberikan ganjaran yang sama, yang setimpal. Dan ini yang dimaksud. Syekh Bakar Abu Zaid menginginkan yang ini. Syekh Bakar Abu Zaid menginginkan yang ini. Meskipun tidak bergabung dengan Ahlul Bid'ah, tapi ada Ahlus Sunnah yang masih memuji, membela, au addama kutubahum, atau mengagungkan tulisan-tulisan mereka, au urifa bi musa'adatihim au muawanatihim, atau diketahui dari dia bahwasanya dia pun membantu dan menolong mereka. Dan terkadang kita juluki dengan simpatisan, tidak bergabung, tidak masuk dalam keanggotaan aliran tersebut, hanya saja memberikan dukungan moral dari luar. Ini pun mendapatkan hukuman yang sama. Dan ini yang diinginkan oleh sang penulis. Au karihal kalama fihim, atau dia membenci mereka, diejek. Ketika ada di kalangan Ahlus Sunnah yang mengejek aliran tertentu dari kalangan Ahlul Bid'ah, pada perbincangan Syekhul Islam yang maksud adalah Ittihadiyah. Nah, dia membenci, dia tidak suka. Jangan diejek, jangan diolok-olok, jangan dihina. Au akhadha ya'tadiru lahum bi anna hadzal kalama la yadri ma hu, atau pihak yang lain lagi, dia memberikan udur, memberikan alasan, artinya dia membela dengan lisan dia, dengan perkataan dia. Jangan mencela, atau perkataan yang diungkapkan oleh Ahlus Sunnah tidak tepat diterapkan pada Ahlul Bid'ah tertentu, aliran sesat tertentu. Au man qala innahu sannafa hadzal kitab wa amsalu hadhihi al-ma'azir, atau dengan perkataan lain juga bahwasanya dia telah siapa yang menulis kitab ini? Yang memberikan alasan, memberikan kelonggaran bahwasanya dengan perbuatan dia, dengan lisan dia memberikan alasan bahwasanya Ahlul Bid'ah, Ahlul Batil tertentu tadi tidak sampai pada tingkatan kebid'ahan atau kekufuran. Allati la yaquluha illa jahilun aw munafiqun. Bal tajibu uqubatu kulli man urifa haluhum wa lam yu'awin 'ala al-qiyam 'alaihim. Fa innal qiyam 'ala haula'i min 'azamil wajibat. Kalimat berikutnya, yang tidak terdengar, yang tidak terucap perkataan ini kecuali berasal dari orang yang jahil atau orang munafik. Ya, artinya hanya orang jahil yang mau membela Ahlul Bid'ah. Atau kalau bukan jahil, ini dia, munafik. Munafik artinya bisa jadi dia bagian daripada mereka. Hanya ada dua kemungkinan. Bisa jadi orang yang membela tersebut memang dia adalah Ahlul Bid'ah yang menyusup ke dalam barisan Salafiyah. Atau orang ini belum paham tentang manhaj salaf, makanya dijuluki dengan jahil, butuh untuk diajari, butuh untuk dinampahamkan. Salah satu dari dua kemungkinan. Ahlus Sunnah harus jelas manhajnya, Salafi harus jelas manhajnya.
Makanya sejelek-jelek sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di antara kelompok yang sesat adalah munafik. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik mereka ibaratnya seperti orang yang bimbang, ragu, tidak tahu. Mereka mau ke orang kafir nanti dimusuhi oleh orang mukmin. Mereka mau ke orang mukmin tapi masih memiliki kedekatan dengan orang kafir. Tapi Allah vonis mereka hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Orang munafik Allah vonis mereka bahwasanya mereka kepada kekafiran lebih dekat daripada keimanan. Dari sisi vonis keyakinan mereka kafir, meskipun anggota tubuhnya terkadang masih datang ke sana, masih datang ke sini. Sama dengan ini. Nah, mengaku ahlu sunnah tapi masih suka duduk dengan majelisnya ahlul bid'ah, masih berteman dengan mereka, bermesra-mesraan dengan mereka, bermain, bersendaguro, bergaul dengan mereka. Salah satu dari dua kemungkinan. Atau memang dia bagian daripada mereka yang penerapan ucapan Syekhul Islam dia adalah munafik, atau orang ini jahil, nggak paham tentang manhaj salaf, makanya butuh untuk diajari. Bal tajibu uqubatu kulli man urifa haluhum, bahkan wajib untuk memberikan hukuman kepada siapa yang diketahui keadaan mereka seperti ini. Nah, baik itu yang munafik diberikan ganjaran, ataupun yang jahil juga diberikan ganjaran. Atau paling tidak mereka dijauhi karena ahlu syubhat. Ketika dinasihati ternyata tidak mau tertegur dengan nasihat tersebut, orang seperti ini dihindari, dijauhi. Sebagaimana menjauhkan diri dari ahlu bid'ah, orang seperti ini juga kita jauhi. Masih duduk bermain dengan mereka, masih sering mengundang makan mereka. Nah, berarti dia bagian daripada mereka. Walam yu'awin 'alal qiyami 'alaihim. Dari sisi lain juga dia tidak membantu. Dia tidak memberikan pertolongan. Ada pemerintahan yang sah mau memusuhi ahlul batil tapi dia tidak membantu. Fa innal qiyam 'ala haula min a'dhamil wajibat. Karena sesungguhnya yang memberikan hukuman kepada mereka, kepada ahlul batil, kepada orang yang masih dekat kepada ahlul batil adalah sebesar-besar tanggung jawab kewajiban. Perkara wajib. Barang siapa yang tidak merealisasikannya berarti dia meninggalkan kewajiban, tergolong berdosa. Dan dari awal telah kita kaji pembahasan ini adalah pembahasan akidah, pembahasan yang prinsip, pembahasan yang merupakan dasar fondasi seseorang itu dikatakan mukmin atau salafi. Karena menyelisihi akidah kafir, tidak paham akan akidah mubtadi. Hal ini tidak boleh salah paham di dalam, tidak boleh gagal paham di dalamnya, tidak boleh tidak paham di dalamnya. Harus paham dan persis sama seperti apa yang ditunjuk oleh dalil. Kalau tidak semuanya terbilang keliru. Yang tidak paham salah, yang salah paham salah, yang gagal paham juga salah, disikapi salah. Li'annahum afsadul uqula wal adyana ala khulqin minal masyayikh wal ulama wal muluk wal umara wa hum yas'auna fil ardi fasadan wa yasudduna an sabilillah. Alasannya kenapa? Kenapa orang seperti ini nanti disikapi dengan keras, sebagaimana ahli bidah juga disikapi dengan keras? Karena mereka merusak akal, merusak agama kepada kebanyakan dari kalangan masyayikh, kalangan ulama, kalangan raja-raja dan para pemimpin. Mereka melakukan kerusakan. Kita bawakan dari perkataan Imam Ibnu Aun di depan bahwasanya alladzi yujalisu ahlal ahwa asyaddu alaina min ahlil ahwa. Orang yang masih duduk dengan ahlul bid'ah lebih berbahaya kepada kami daripada ahlul bid'ahnya sendiri. Ahlul bid'ah bahaya, hanya saja dia dari jarak jauh, tidak berdekatan dengan kita. Bahayanya akan sampai kepada kita kalau kita datang kepada dia. Tapi bahaya ditimbulkan oleh orang yang masih duduk kepada ahli bid'ah. Dia bersama kita, jangan sampai mereka orang di luar sana menilai bahwasanya orang ini bersama kita berarti dia bagian daripada kita. Perbuatan dia dilihat oleh orang akhirnya dicontoh, menisbahkan diri kepada ahlu sunnah, lebih berbahaya, membahayakan
pribadi, membahayakan golongan, kepentingan golongan, dan juga umat seluruhnya. Merusak akal, kata beliau. Kata Syekhul Islam, merusak agama. Wahum yas'auna fil ardi fasadan wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka berusaha untuk menebarkan kerusakan di permukaan bumi serta mencegah dari jalan-jalan Allah. Betul sekali. Nah, orang seperti ini hendaknya diberikan sikap yang tegas sebagaimana memberikan sikap yang tegas pula kepada ahli bid'ah. Karena orang seperti ini menjadi benalu di kalangan ahlul sunnah. Makanya Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi wanti-wanti bahwasanya ahlus sunnah hendaknya waspada. Artinya datang di majelis mereka harus diketahui dari mana asalnya, siapa orangnya, harus ada rekomendasi. Makanya kami dapati dari majelis-majelis. Pada pertama Syekh Yahya radhiyallahu taala, kemudian yang beliau ini pun manhaj yang dijalankan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi sebelum beliau semasa beliau hidup di markis, beliau tidak datang ke tempat beliau kecuali seorang yang direkomendasi. Karena beliau sangat melarang bahwasanya beliau tidak mengizinkan ada satu ahlul bid'ah pun masuk ke dalam majelis beliau. Kecuali orang tersebut diberikan rekomendasi bahwasanya orang ini sudah tobat dari bid'ahnya dan dia ingin memperbaiki diri, dia ingin mempelajari sunnah, meninggalkan bid'ah. Seperti ini lapas karena ada rekomendasi. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh para pendahulu kita seperti Imam Nasai rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan bahwasanya, aku tidak setuju satu ahlul batil pun, satu ahlul bid'ah pun belajar di majelisku. Kecuali orang tersebut datang dengan tujuan baik, bertobat dari kebid'ahannya, kemudian ingin memperbaiki diri dengan cara mempelajari sunnah, meninggalkan bid'ah. Hal ini, ada rekomendasi. Tapi selama datang, kemudian tidak ada rekomendasi seperti dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah, beliau ajarkan kepada kita, sang penulis terkhususnya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Satu manhaj asil, manhaj prinsip. Jadi bukan cuma ahli bid'ah yang disikapi, bahkan yang masih memiliki kedekatan dengan ahli bid'ah dari kalangan ahli sunnah pun disikapi. Sebagaimana menyikapi ahlul batil sendiri. Di buku ini termasuk pembahasan yang ke-9 yang kita kaji, masih ada penukilan-penukilan lain dari Syekhul Islam. Beliau ajarkan kepada kita tentang menyikapi seluruh pihak. Sebagaimana juga barakallahu fikum kita kaitkan dengan maksiat secara umum. Mengaku ikhwah ahlu sunnah tapi masih gabung dengan sebagian geng-geng, kelompok-kelompok kebatilan di luar sana yang terdapat unsur premanisme, menyelisih syariat. Ini salah satu, mau gabung al-haq atau mau gabung kebatilan. Tidak bisa memiliki kedua-duanya, mau gabung dengan al-haq, mau gabung juga dengan batil. Di sini bukan tempatnya. Mungkin kalau di ahlul bid'ah yang lain, aliran sesat yang lain, mereka masih memberikan toleransi akan hal tersebut, tapi di sini tidak ada. Majelis ahlus sunnah tidak ada. Pilih satu. Mau majelis dunia atau majelis akhirat, tentukan. Mungkin di kesempatan yang kita ambil pada pertemuan kita malam ini masih tersisa pembahasan yang sama dari judul bab. Insyaallah kita akan ambil waktu barakallahu fikum jami'an. Wallahu taala alam bissawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.